Maka Al-Quran itu presisi menggambarkan bagaimana tabiat Bani Israel itu. Maka disebutkan ayatnya tadi An-Naml 76 itu yaqussu ala Bani Israil aktsara alladzi hum fi yakhtalifun. Awal mula penyimpangan Bani Israel itu dikisahkan. Apa awal mula penyimpangannya? Surat Al-Baqarah, makanya namanya surat sapi. Apa kisah yang paling menonjol di dalam surat Al-Baqarah itu? Tentang pembangkangan Bani Israel kepada Nabi Musa. Disuruh menyembelih sapi, dia nggak mau. Ya. Nanya begini, sapinya warna apa? Kuning, kuningnya pekat apa light, slightly gitu ya. Udah dibilang begini, ini sapinya buat masih perawan apa udah bagaimana? Ya, sapinya merumput aja atau dia dipakai buat kerja, buat membajak sawah, dan banyak pertanyaan-pertanyaan. Maka disitulah awal penyimpangan Bani Israel, ya, sifat keras hati mereka itu. Maka Allah mengatakan hati mereka keras membatu, lebih keras daripada batu itu sendiri. Uhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundah, wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para perindu surga, para pencari ridha Allah, yang insya Allah mudah-mudahan kita semua dimuliakan dan dirahmati Allah Ta'ala, amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, di pekan kedua bulan Syawal ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat iman dan Islam. Kita bersyukur kepada Allah, bertakbir dan bertahmid kepada Allah atas terlaksananya ibadah Ramadan kita tahun 1447 Hijriah ini sebulan penuh kemarin, tanpa halangan, tanpa hambatan. Mudah-mudahan kita senantiasa berdoa kepada Allah agar semua amaliyah ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal. Seraya kita mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan kali ini tentang tarikh atau sejarah. Di dalam Al-Quran, secara tidak sadar, secara tidak langsung sebenarnya kita setiap membaca surat Al-Fatihah itu kita sedang menginternalisasi satu nilai yang sangat penting. Bukan hanya nilai-nilai tentang tauhid, bukan hanya nilai tentang al-ma'ad, hari perhitungan, yaumul hisab, bukan hanya tentang kenabian dan kerasulan yang wajib untuk kita percayai, tetapi juga kita harus mempelajari dan mengambil ibrah dari sejarah umat terdahulu. Jadi surat Al-Fatihah itu adalah daftar isi Al-Quran secara global. Dimulai dengan tauhid, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim. Kita diperkenalkan oleh Allah nama-nama Allah, sifat-sifat Allah yang mulia,
agar sifat-sifat itu terinternalisasi di dalam jiwa kepribadian setiap muslim dan mukmin. Yang kedua adalah maliki yaumiddin. Kita harus beriman kepada hari pembalasan, hari perhitungan amal. Lalu kemudian yang ketiga adalah tekad kita untuk senantiasa menyelenggarakan kehidupan ini dengan nilai-nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ikrar kita iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Yang keempat adalah kita memohon kepada Allah agar istiqamah dalam beragama. Ihdinas siratal mustaqim. Istiqomah itu bagaimana caranya? Yaitu dengan menempuh jalannya orang-orang yang telah diberikan nikmat dari Allah, yaitu para nabi, para rasul, siddiqin, syuhada, dan salihin. Inilah kita masuk ke dalam bab sejarah. Jadi setiap kita membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat kita, apakah itu sholat fardu atau sholat sunnah, kita langsung masuk bukan hanya mempelajari bab tentang tauhid, bukan hanya tentang bab hari kiamat, hari pembalasan perhitungan amal, bukan hanya tekad kita untuk beribadah kepada Allah dalam seluruh aspek kehidupan kita, tetapi juga kita harus melek sejarah. Sejarahnya para nabi dan rasul, sejarah orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah. Sejarah orang-orang itu senantiasa mengajarkan kebaikan dan kebajikan buat kita. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tapi ingat, sejarah itu bukan hanya dipelajari sisi-sisi baiknya saja, tetapi juga kita pelajari sejarah orang-orang jahat. Saya pernah diminta untuk membuat endorse atau kata pengantar buku biografi orang-orang jahat. Loh, kenapa orang jahat kok dibikin biografinya? Ya karena Al-Quran juga memuat biografi orang-orang jahat. Orang-orang durjana semacam Abu Jahal, Abu Lahab, itu bahkan jadi nama surat Abu Lahab. Surat Al-Lahab, tabbat yada abi lahabin wa tab. Ada kisah tentang Fir'aun, ada kisah tentang Namrud, para tiran, orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu pelajaran sejarah yang paling banyak diungkap di dalam Al-Quran adalah sejarah tentang Bani Israel. Bahkan salah satu misi tujuan Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu bisa cek surat An-Naml. Surat artinya apa? Semut. An-Naml artinya semut. Ada beberapa surat Al-Quran itu diberi nama dengan nama binatang. Yang tahu ada berapa surat dan namanya, silakan angkat tangan, saya kasih hadiah. Apa saja Pak? Silakan. 1 An-Naml. 2 ada Al-Baqarah, sapi. Gak usah tambah betina, sapi aja cukup. Ya, karena Al-Baqarah tak marbutor situ bukan berarti menunjukkan kelamin perempuan, bukan. Yang ketiga apa? Al-An'am, binatang hewan-hewan ternak. Yang keempat apa? An-Nahl, lebah. Ya. Yang kelima Al-Ankabut. Artinya apa? Laba-laba. Yang keenam ada surat Al-Fil, gajah. 6 surat aja dalam Al-Quran pakai nama binatang. Dan hebatnya 6 nama surat Al-Quran yang menggunakan nama binatang ini itu ada di semua juz Al-Quran. 2 yang pertama ada di 10 juz yang pertama, Al-Baqarah dan Al-An'am.
Dua yang kedua yaitu surat An-Nahl dan An-Naml ada di juz 10 yang kedua, juz 11 sampai 20. Ada. Yang ketiga di juz sepertiga yang terakhir itu ada surat apa tadi? Al-Ankabut dan Al-Fil. Itu semua isinya tentang kisah, sejarah. Ya. An-Naml itu kisah sejarah yang paling besar adalah Al-Quran meluruskan pandangan dan potret kehidupan tentang Nabi Agung dan sekaligus raja besar di kalangan Bani Israel, yaitu Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Maka Allah Ta'ala berfirman ketika mendefinisikan Al-Quran, ya, jangan lupa Al-Quran itu bukan hanya memberikan petunjuk kepada kita jalan yang paling lurus. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Di surat apa? Al-Isra. Tapi juga Al-Quran menurut surat An-Naml ayat 76 menyatakan bagaimana, hadirin rahmati Allah, inna hadzal Qur'ana yaqussu ala bani Israil aktsaral ladzi hum fihi yakhtalifun. Al-Quran ini Allah turunkan untuk apa? Untuk mengkisahkan, menjelaskan kepada Bani Israel. Loh, Qur'annya turun kepada Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman. Lah kok fungsi Al-Quran, misi salah satunya turunnya Al-Quran adalah untuk menceritakan, mengkisahkan, menjelaskan kepada Bani Israel. Apa yang dijelaskan oleh Al-Quran untuk Bani Israel? Yaitu untuk meluruskan aktsaral ladzi hum fihi yakhtalifun. Sebagian besar dari persoalan-persoalan yang mereka perselisihkan itu diurai satu persatu, diluruskan, yang bengkok diluruskan, yang kusut diurai dengan baik. Semua nabi Bani Israel tidak luput dari apa? Distorsi, gambaran yang menyimpang dan menyesatkan yang dilakukan oleh Bani Israel itu sendiri, saudara. Kata Israel itu adalah laqab atau gelar untuk Nabiullah Yakub alaihissalam. Yakub ini adalah cucu Nabi Ibrahim dari Ishak putra beliau. Dari Nabi Yakub lahirlah putranya Nabi Yusuf yang terkenal. Sehingga ada dalam Quran itu surat Yusuf, khusus satu surat khusus kisah tentang bagaimana awal eksodus Bani Israel dari Kanaan, dari Baitul Maqdis menuju Mesir. Ya. Lalu setelah itu Bani Israel yang dibawa oleh keluarga Israel, keluarga Nabi Yakub ini dulu jumlahnya 12 orang, putra-putra Nabi Yakub, diboyong ke Mesir oleh Nabi Yusuf, diberikan kehormatan karena Yusuf berhasil menyelamatkan negara Mesir, salah satu negara superpower di masanya, dari kebangkrutan, dari kehancuran ekonomi. Maka dengan kejeniusan, dengan tangan dingin seorang Nabi Yusuf alaihissalam yang brilian, bisa menyelamatkan kondisi negara Mesir ini dari apa? Dari krisis pangan yang sangat luar biasa. Dari situlah awal kisah Bani Israel ini bermula di dalam Al-Quranul Karim. Mereka berkembang biak, beranak pinak ratusan tahun selama di Mesir. Lalu kemudian mereka
dianggap menjadi ancaman bagi penguasa rezim Mesir karena jumlahnya banyak dan mereka pekerja keras, ulet, walaupun minoritas. Makanya di mana-mana kelompok minoritas itu kalau di tengah-tengah yang mayoritas yang bukan etnisnya, bukan agamanya, memang dia pekerja keras, ulet. Kalau kita yang mayoritas ini rata-rata apa? Senang hidup di zona nyaman, males-malesan, ya. Kerja males, disiplin enggak, maunya hidup enak. Tapi kalau yang minoritas itu, ulet. Kenapa? Karena dia harus survive. Dia punya perasaan bahwa kami jumlah kecil ini, kita harus kuat, kita harus solid, kita harus bersatu, kita harus berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, dan kita harus apa? Kuat dalam persaudaraannya. Maka seperti itulah Bani Israel di Mesir, meskipun mereka kaum pendatang dan minoritas, tetapi mereka berhasil membuktikan bahwa kekuatan mereka ada pada persatuan, kekuatan mereka ada pada ilmu, kekuatan mereka itu dibimbing oleh Allah melalui para nabi dan rasul yang diutus, sehingga pada masa menjelang lahirnya Nabi Musa alaihi salam di Mesir itu, Fir'aun mendapatkan mimpi di mana dia mendapatkan ancaman dari Bani Israel yang akan menggulung dan akan menghabisi kekuasaannya yang tiran. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Ta'ala, dari situlah konflik terbuka antara Nabi Musa alaihi salam yang diutus oleh Allah untuk membawa Bani Israel keluar dari penindasan Fir'aun Mesir. Banyak sekali diungkapkan di dalam Al-Quran, ya. Tetapi waktu itu Bani Israel ini dengan segala bentuk ujiannya dinyatakan oleh Allah dalam banyak surat di masa Nabi Musa, ya, mereka tidak bisa keluar dari apa? Dari sifat-sifat perbudakannya selama di Mesir. Nah, jadi Al-Quran ini Allah turunkan itu banyak sekali ayat-ayatnya, ya. Kurang lebih 1/6 Al-Quran itu ayatnya berkaitan dengan kisah-kisah Bani Israel, mulai dari dia tumbuh, lahir, yang namanya entitas putra-putra Israel itu yang ada di dalam surat Yusuf, sampai kehancuran dan kebinasaan mereka di akhir zaman. Nah, ini bedanya. Kalau umat-umat terdahulu, mereka membangkang, mereka menyimpang, lalu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, selesai. Ya. Tetapi Bani Israel tidak dihancurkan langsung oleh Allah. Ketika mereka melakukan penyimpangan, mereka melakukan penyesatan, mereka melakukan pengingkaran dan pendustaan, mereka dibiarkan oleh Allah hidup sampai akhir zaman, untuk bisa disaksikan oleh umat Islam, umatnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menjadi ibrah bagi kita umat Islam, sekaligus jadi sparring partner. Hadirin dirahmati Allah Ta'ala, ada satu buku yang ditulis oleh Grand Sheikh Al-Azhar, Profesor Dr. Muhammad Said Tantawi rahimahullah. Ya, beliau wafat tahun 2010. Nah, sekarang Grand Syekh Al-Azhar yang masih hidup itu penggantinya Syekh Tantawi. Sekarang namanya Syekh Ahmad At-Tayyib. Ini Grand Syekh ini terkenal dengan menulis disertasi di Fakultas Usuluddin Al-Azhar itu tentang tafsir maudhu'i Al-Qur'anul Karim, tentang Bani Israel. Bani Israel fil Qur'ani was sunnah. Nah, kalau kita mau belajar, kita pelajari kenapa sih Al-Quran itu mengabadikan kisah tentang Bani Israel. Kenapa salah satu misi Al-Quran itu adalah untuk meluruskan hal-hal yang berkenaan dengan Bani Israel yang telah mereka sesatkan dan simpangkan. Mereka rusak
Taurat, mereka rusak juga Injil, dan kemudian mereka menjadi sekumpulan orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi dan menjadi pusat atau epicentrum kerusakan dunia di hari ini. Ya, ketika coba sekarang, ini kan kemarin Gaza sudah selesai ya, 2 tahun mengalami genosida, perang, dan Israel berhasil dipaksa oleh Donald Trump untuk masuk ke dalam Board of Peace. Ya, mungkin saya agak berbeda pandangan tentang Board of Peace dengan bapak-bapak ya. Mungkin banyak yang menolak, tetapi menurut saya begini, Board of Peace itu adalah salah satu mekanisme ya, mandat dari PBB, resolusi Dewan Keamanan 2803 tahun 2025, yang bisa memaksa Israel itu untuk menghentikan perang. Satu-satunya yang praktis hari ini adalah Amerika. Tidak bisa ada kekuatan dunia yang lain. Ya. Dan itu berhasil dilakukan oleh Donald Trump. Suka atau tidak suka kita dengan gaya koboynya dia dan selengeannya dia itu. Ya. Nah, posisi Israel di dalam BOP itu sebenarnya tidak nyaman. Dia tidak mau, dia nggak mau beradanya damai itu, nggak mau dia berdampingan dengan negara-negara Muslim. Ya, ini bisa mengacaukan agenda Israel itu untuk apa? Untuk mewujudkan ambisi besarnya, yaitu Israel Raya. Ya. Yang itu sudah menjadi cita-cita, terutama kalau kita lihat perjalanan pemerintahan Zionis Israel ini sejak tahun 48 negara itu berdiri, dideklarasikan, diproklamasikan, sampai tahun 2026 ini berarti kurang lebih ada berapa? 77 tahun. 77 tahun ini kalau kita bagi pemerintahan Israel itu, kita petakan, itu terbagi menjadi 3 fase. Pertama dikuasai oleh kelompok sekuler kiri, ya, benar-benar murni sekuler, gak ada soal agama di situ. Pemerintahannya sangat sekuler, ya, itu dari tahun 48 sampai 77. Masuk fase kedua ketika Israel ini berhasil, ya, ditundukkan untuk menandatangani perjanjian damai Camp David. Nah, ada perubahan. Mulai naik kelompok nasionalis ultra kanan. Ya. Sampai tahun 2001 dengan adanya tragedi WTC. Nah, 2001 ini pecah intifadah Palestina yang kedua. Nah, disinilah semakin menguat. Kalau sebelumnya Israel itu secara de facto masuk skenario perdamaian di Timur Tengah dengan perjanjian Oslo ya tahun 1993 yang diprakarsai oleh Bill Clinton, kemudian Yitzhak Rabin ya dan Yasser Arafat mau duduk berunding negosiasi politik, sama-sama saling mengakui keberadaannya, eksistensinya, karena sebelumnya PLO nggak pernah mau mengakui negara Israel. Dan sebaliknya Israel juga tidak pernah mau mengakui adanya eksistensi bangsa Palestina. Maka sejak saat itu masyhurlah apa yang disebut dengan solusi 2 negara, SDN, Two State Solution. Ya, itu semua dirahasiakan oleh siapa? Oleh kelompok pemerintahan yang berbasis partai-partai buruh, agak rasional, ya. Mau menerima perdamaian. Tapi setelah itu Yitzhak Rabin kan dibunuh oleh ekstremis Yahudi. Ini pertanda besar perubahan. Ya. Dan setelah itu, setelah tahun 94 Yitzhak Rabin dibunuh, atau 95 saya lupa. 97 kemudian masa-masa krusial, masuk ke tahun 2000 terjadi Intifada Al-Aqsa dan terjadilah tragedi WTC yang menyudutkan Islam, ya, Islamofobia itu. Nah, disitulah kemudian ada negosiasi Camp David yang kedua, di mana di situ muncullah pemerintahan Likud
mulai dari Ariel Sharon sampai sekarang Benjamin Netanyahu. Ya, ini disebut mereka sebagai pemerintahan ekstrim religius kanan, bukan lagi kiri, bukan lagi partai buruh. Semua dikuasai oleh narasi-narasi keagamaan, walaupun bungkusnya sekuler, bungkusnya negara demokrasi. Jadi negara teokrasi di dunia ini sekarang ada 3. Satu Israel, itu negara teokrasi kalau menurut saya, bukan demokrasi. Ya, buktinya kalau demokrasi dia hargai pandangan partai-partai yang tidak setuju dengan kebijakan terakhir undang-undang mereka buat, mereka ketok palu untuk menghukum mati semua tawanan Palestina. Untuk apa? Supaya tidak ada alasan bagi perlawanan Palestina di masa depan, karena selama ini beberapa kali perlawanan Palestina dan terakhir yang paling besar itu Taufanul Aqsa itu adalah alasan utama adalah ingin membebaskan tawanan-tawanan Palestina dari penjara-penjara Israel yang sangat menghadapi situasi memprihatinkan. Hukumannya nggak kira-kira, hukumannya ratusan tahun, hukumannya ya, bahkan sudah mati pun nggak dikeluarin, tetap di dalam peti es sampai hukumannya ratusan tahun itu selesai, baru beliau dikeluarin. Itu gilanya Israel. Ini bukan negara demokrasi, ya. Ini negara teokrasi. Yang kedua Vatikan, udah jelas. Yang ketiga Iran, negara teokrasi itu. Ya. Jadi ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Maka Al-Quran itu presisi menggambarkan bagaimana tabiat Bani Israel itu. Maka disebutkan ayatnya tadi An-Naml 76 itu yaqussu ala Bani Israil aktsara alladzi hum fi yakhtalifun. Awal mula penyimpangan Bani Israel itu dikisahkan. Apa awal mula penyimpangannya? Surat Al-Baqarah, makanya namanya surat sapi. Apa kisah yang paling menonjol di dalam surat Al-Baqarah itu? Tentang pembangkangan Bani Israel kepada Nabi Musa. Disuruh menyembelih sapi, dia nggak mau. Ya. Nanya begini, sapinya warna apa? Kuning, kuningnya pekat apa light, slightly gitu ya. Ya. Udah dibilang begini, ini sapinya buat masih perawan apa udah bagaimana ya, sapinya merumput aja atau dia dipakai buat kerja, buat membajak sawah, dan banyak pertanyaan-pertanyaan. Maka disitulah awal penyimpangan Bani Israel, ya, sifat keras hati mereka itu. Maka Allah mengatakan hati mereka keras membatu, lebih keras daripada batu itu sendiri. Nah, itu ada dalam surat kisah tentang sapi itu, ya. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau ditanya mengapa Al-Quran mengabadikan sejarah ini, ya, lebih banyak dari kisah-kisah tentang kaum Nabi Lut, tentang kaum Nabi Soleh, tentang kaum Ad, tentang kaum Samud, tentang kaum Madian. Ini yang paling banyak kisah tentang Bani Israel. Kenapa? Karena Allah ingin mengklarifikasi masalah-masalah sejarah yang berkenaan dengan anak cucu Nabi Yakub yang mereka mengklaim bahwa Nabi Ibrahim itu adalah pengikut Yahudi atau Nasrani. Makanya dibantah oleh Al-Quran. Maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan. Inna awlan nasi bi Ibrahim alladhina tabau wa hadha alladhina amanu walladhina wa hadha an-nabiy walladhina amanu wallahu waliyul mu'minin. Mereka mengklaim, mendakwakan bahwa Nabi Ibrahim itu adalah Yahudi. Padahal agama Yahudi teh belum ada. Nabi Musa juga baru lahirnya kapan? Masa Nabi Ibrahim dibilangnya beragama Yahudi? Nah, itu jadi pertanyaan-pertanyaan logis dari Al-Quran itu membantah itu semua. Atau ada yang mengatakan Bani Israel juga ini, yang mengatakan bahwa Ibrahim itu adalah Nasrani dan klaim sebagai salah satu bapak
Nasrani. Semua itu dibantah oleh Al-Quran. Inilah yang namanya klarifikasi sejarah. Bani Israel merusak gambaran umat manusia tentang kesucian nabi-nabi dan rasul. Itu juga dibantah oleh Al-Quran. Mereka merusak kepribadian Nabi Musa, mereka merusak kepribadian Nabi Yakub, mereka merusak kepribadian Nabi Daud dan Sulaiman. Digambarkan katanya Sulaiman ini ya melakukan penyimpangan, seorang yang maniak seks, ya membunuh seorang hanya karena dia ingin menguasai istri daripada seorang Bani Israel. Nah itu dibantah oleh Al-Quran. Ya. Dituduh oleh Yahudi bahwasanya Nabi Sulaiman ini adalah seorang yang menyimpang dari tauhid, yang musyrik, yang bekerja sama dengan setan, melakukan sihir dan sebagainya, maka dibantah. Ya. Dalam ayat tentang sihir di surat Al-Baqarah itu kan dibantah. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Ya. Makanya klaim Yahudi itu bahwa Nabi Sulaiman itu membangun kuil, namanya aja kuil Solomon Temple ya. Kuil itu yang disembah apa gak jelas. Ini berbeda dengan mainstream arus tauhid yang diwahyukan oleh Allah kepada seluruh nabi dan rasul, termasuk rasul-rasul Bani Israel. Sehingga Nabi SAW sendiri, ya, Nabi sendiri dalam hadis-hadisnya, diantaranya dalam hadis Sahih Ibnu Majah, Tirmidzi mengatakan bahwa yang dibangun dan diperbaharui oleh Nabi Sulaiman itu adalah Masjidil Aqsa. Lamma faragha Sulaimanu min bina'i Baitil Maqdis sa'alallaha salasan. Ketika selesai Nabi Sulaiman putra Daud, Nabi Sulaiman putra Nabi Daud atau Raja Sulaiman, the King Solomon ini, ya, selesai membina, membangun, merenovasi Baitul Maqdis, rumah yang disucikan oleh Allah. Tempat sujudnya Nabi Sulaiman, yang sebelumnya juga menjadi tempat sujudnya Nabi Ibrahim, tempat sujudnya Nabi Allah Ishak, tempat sujudnya Ismail, tempat sujudnya Yusuf, Yakub, dan semua nabi-nabi Bani Israel diperbaharui sama beliau. Yaitu sekarang area yang disebut dengan Masjidil Aqsa. Nabi Sulaiman minta 3 perkara kepada Allah, berdoa memohon kepada Allah 3 hal. Yang pertama, ya Allah, tidaklah aku putuskan satu perkara hukum kecuali aku minta kepadamu agar hukum yang aku putuskan ini sesuai dengan apa yang engkau kehendaki. 2, apa mintanya Nabi Sulaiman? Ya Allah, aku minta kepadamu kekuasaan dan kerajaan yang hebat yang tidak lagi engkau berikan kepada kaum setelah aku, kepada raja-raja setelah aku. Allah kabulkan. Ya. Makanya bekas kerajaan Sulaiman itu yang digambarkan apa? Nabi Sulaiman itu bisa apa? Membangun bangunan besar. Ya'maluna lahu tamathil, maharib dan seterusnya itu. Di dalam surat Shad ada, di dalam surat An-Naml ada dikisahkan, ya. Surat Saba dikisahkan juga, sampai Raja Ratu Saba itu ketika dia mau datang, ya, berkunjung, melakukan kunjungan kenegaraan ke kerajaannya Nabi Sulaiman, itu sampai singgasananya dipindahkan khusus untuk menyambut Ratu Saba di istana Raja Sulaiman. Ada kisah dalam surat An-Naml itu. Dengan apa? Dengan ilmu pengetahuan. Qala alladzi 'indahu 'ilmun minal kitab ana sa'atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Ada sebelumnya kan yang bilang saya akan pindahkan itu singgasananya Ratu Saba, ya, sebelum engkau berdiri dari singgasanamu wahai Raja Sulaiman. Berarti kan masih ada perlu berapa? Beberapa detik lah. Tapi ada lagi orang yang punya ilmu. Nah ini sains.
Ya, saya bisa mendatangkan singgasana Ratu Saba itu, ya, sebelum engkau mengedipkan mata sudah ada singgasananya. Nah inilah, makanya kerajaan Sulaiman itu luar biasa, dan itu nggak ada, sekarang udah nggak ada. Ya, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya tidak tersisa lagi teknologi kecanggihan pada zaman itu tidak bisa lagi diraih oleh umat manusia setelahnya. Apa yang menyebabkan Bani Israel ini hancur setelah Nabi Sulaiman itu wafat? Karena mereka banyak mengingkari ayat-ayat Allah, menyimpang dari sunnatullah. Inilah yang diklarifikasi dalam sejarah-sejarah Al-Quran. Lalu kemudian Bapak Ibu rahmat Allah, yang kedua, memperlihatkan hukum sebab akibat. Sebab akibat dalam Al-Quran ini jelas bahwa kekuasaan dan kejayaan suatu umat akan hancur ketika umat itu berkuasa dengan kesombongan, dengan korupsi, dengan pengingkaran terhadap kebenaran. Nah, itu. Makanya dalam Al-Quran ada apa? Di surat Al-Isra itu, coba lihat halaman pertamanya, itu sudah langsung menyinggung. Wa qadayna ila bani Israila fil kitabi la tufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Kalian Bani Israel itu akan melakukan kerusakan besar 2 kali di atas muka bumi ini, dan kamu akan 2 kali sombong dengan kesombongan yang luar biasa. Ya, jadi yang menyebabkan kebinasaan apa? Sombong. Al-fasad la tufsidunna fil ard, mengingkari kebenaran. Dan yang ketiga, kenapa Al-Quran mengabadikan kisah Bani Israel, sejarah ini, yaitu untuk memberikan peringatan bagi umat Islam, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, agar kita mewaspadai ya bahaya Yahudi Bani Israel ini. Kita harus mewaspadai taktik tipu daya mereka, sebagaimana mereka akan mengadu domba umat Islam seperti yang mereka lakukan dulu di zaman Rasulullah SAW. Dan mereka tidak segan-segan untuk berkoalisi dengan siapapun yang bisa melenyapkan dan melemahkan umat Islam. Itu jelas dalam tarikh sirah Nabi, bagaimana perang Ahzab itu terjadi. Mereka berkoalisi dengan kaum musyrikin, mereka berkoalisi dengan orang-orang munafikin untuk menghancurkan daulah Islam yang ada di Madinah. Dan juga mengingatkan bahwa kebiasaan mereka adalah suka mengkhianati perjanjian-perjanjian. Demikian Bapak Ibu rahmati Allah. Nanti insya Allah dalam pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan bahas lebih dalam, karena kalau bicara tentang sejarah Bani Israel ini cukup panjang. Jadi kita bicara tentang sejarah Bani Israel ini bukan untuk kemewahan intelektual, bukan untuk kemewahan kita tahu sejarah mereka, tapi untuk menjadi ibrah, menjadi patokan buat kita bersikap, terutama menjadi kompas moral kita hidup di akhir zaman, di tengah fitnah, di tengah badai yang tidak menentu seperti sekarang ini. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Al-Fahmu Institute mempersembahkan buku Kronik Perlawanan Palestina karya Muhammad Ilhami, peneliti sejarah Arab terkemuka.
Buku ini menyajikan ringkasan sejarah Palestina modern dan kontemporer, mulai dari kemunculan gagasan kembalinya Yahudi ke Palestina hingga momen meletusnya badai Al-Aqsa pada 7 Oktober 2023, sebuah peristiwa besar yang hingga kini belum berakhir. Pembahasan dalam buku ini mencakup akar-akar ideologi Zionisme, kondisi yang melingkupi berdirinya gerakan Zionis oleh Herzl, alasan di balik keberhasilannya yang tidak mampu dicapai oleh para pendahulunya, serta bagaimana situasi masyarakat Palestina di akhir era Kekaisaran Utsmaniyah. Selain itu, dijelaskan pula bagaimana dunia barat berhasil menanamkan benih Zionisme yang jahat dan asing di tanah suci ini, dan mengapa bangsa Arab beserta dunia Islam di belakangnya tidak mampu mencegah penanaman benih tersebut, apalagi menghentikan pertumbuhannya yang tampak aneh, cepat, bahkan melesat seperti roket. Buku ini juga mengulas lahirnya perlawanan rakyat Palestina, tahapan perkembangannya, faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatannya, serta momen-momen penting yang menentukan kemajuannya atau kemundurannya. Buku ini menjelaskan mengapa pada masa tertentu gerakan-gerakan non-Islam lebih menonjol dibandingkan gerakan-gerakan Islam, dan bagaimana gerakan Islam kemudian mengambil alih peran tersebut. Gerakan Islam inilah yang memimpin pembebasan wilayah pertama di Palestina, yakni Jalur Gaza, sebuah wilayah yang telah melalui 5 pertempuran besar sebelum akhirnya mengejutkan Israel dan dunia dengan melancarkan serangan luas terhadap Israel. Buku ini diakhiri dengan sejumlah kesimpulan pemikiran dan politik yang diambil dari sejarah kronik perlawanan Palestina. Dapatkan sekarang juga. Hubungi segera admin order buku-buku pilihan di www.fahamalquran.com atau WhatsApp 0877 7063 7192. Al-Fahmu Institute, bahagiakan Indonesia dengan dakwah Al-Quran. Baitul Maqdis Institute, ilmu memimpin pembebasan Masjid Al-Aqsa.